yang terkait sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Mas Mario. Terkait pemeriksaan salah satu subjek yang tadi disebutkan, saya tidak bisa menyampaikan secara detail, tapi tunggu saja, ya, ditunggu saja karena itu sudah masuk materi bahwa tidak ada perkara yang diabaikan, tidak ada saksi yang bila mengetahui perbuatan atau kegiatan yang sedang disidik tidak dipanggil, tidak ada tersangka yang tidak akan dikejar, ya. Jadi kita tunggu saja sama-sama. Memang tidak bisa semua tindakan-tindakan penyidik ini kita share, tapi teman-teman bisa memastikan bahwa KPK bekerja dengan optimal dan sesuai mekanisme aturan yang berlaku. Ya. Dalam tadi soal Sabirin Nur tadi tadi kan Mas Tessa sebut bahwa tim Biro Hukum belum menerima salinan prapernya ya. Yang mau gue pertegas kan, Mas Tessa juga bilang bahwa praper ini tidak mempengaruhi proses penyidikan. Betul. Nah, jadi untuk menerbitkan sprindik baru ini, kenapa harus menunggu surat putusan praper itu tadi gitu? Terus yang kedua, soal mundurnya Sabirin itu kan sebelumnya KPK juga kewalahan mencari Sabirin ketika menjadi gubernur. Nah, ketika tidak menjadi gubernur, apakah akan semakin ini juga gitu, maksudnya akan semakin lari kemana-mana gitu? Nah, apa upaya KPK gitu untuk agar dia tidak kabur? Terima kasih, Mas. Oke. Ya, kenapa harus menunggu putusan praper? Kembali lagi karena putusan praper ini menyoroti tentang penetapan tersangka. Tentunya bila KPK mau menerbitkan sprindik baru lagi supaya tidak ada celah permasalahan nanti di kemudian hari, kita harus proper dan detail. Salah satunya adalah melihat dari putusan pra-peradilan yang sudah diketok oleh hakim. Akan dilihat pertimbangan-pertimbangannya segala macam. Mungkin ada ya teman-teman yang tahu, yang beredar soft copy-nya, tapi tentunya secara lembaga harus benar-benar resmi ya menerima dari pengadilan, dan setelah itu baru dilihat pertimbangan-pertimbangan apa sehingga nanti ke depan apabila akan diterbitkan tidak ada masalah lagi. Yang kedua adalah apakah nanti ada masalah? Ya, masalah itu tentunya baru bisa kita katakan masalah apabila sudah ditemukan ya bahwa saat ini yang bersangkutan sudah mengundurkan diri. Itu betul. Saya tidak tahu apakah cegah keluar negerinya masih berlaku atau tidak, apakah itu masuk di materi praper yang ada di pertimbangannya. Nah, hal-hal seperti itu yang tentunya kita harus lihat, dan saya pikir penyidik cukup jeli dan profesional untuk memastikan penanganan perkaranya bisa komprehensif, tidak hanya pemberi saja tetapi penerimanya juga turut ditangani juga. Langkah-langkah apa? Tentunya kami kembali lagi tidak bisa memberitahu secara gamblang di sini, karena sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, bila semua strategi dibuka di sini akan sangat tidak bijaksana. Saya pikir kita tunggu aja update-nya. Artinya mau tanya Mas Tessa soal Bupati Situbondo yang kemarin sebenarnya sudah diperiksa atau belum oleh KPK? Kalau memang sudah, apa yang diperiksakan? Nah, kalau belum diperiksa, kapan akan segera diperiksa? Karena kan ini sudah tinggal sekitar 2 minggu lagi mau ke Pilkada. Ya. Itu aja sih, Mas. Ya, kayaknya sudah pernah dipanggil ya. Saya sudah mengkonfirmasi, menanyakan kepada penyidiknya, baru dipanggil 1 kali, jadi bukan 2 kali kalau nggak salah, baru dipanggil 1 kali
sebagai tersangka, dan seingat saya sih belum pernah datang sama sekali ya. Mungkin teman-teman bisa mengoreksi saya kalau saya salah. Seingat saya belum datang sama sekali. Jadi KPK tidak berpacu dengan waktu pilkada, ya. Kapan ditahannya, sebagaimana yang saya pernah ungkapkan beberapa kali, itu bergantung kepada alat bukti yang ada, kecukupan alat bukti, kecukupan keterangan saksi-saksi, dan tentunya koordinasi antara penyidik dan jaksa bahwa tersangka akan dilakukan penahanan gitu. Jadi bisa itu terjadi sebelum proses tanggal 27 November, bisa juga setelah. Saya tidak memiliki kewenangan maupun informasi yang cukup untuk bisa menyampaikan kapan itu akan dilakukan. Tapi prosesnya tetap berjalan. Bahwa yang bersangkutan sudah 2 kali mengajukan praper dan dua-duanya sudah ditolak ya. Saya pikir itu juga menunjukkan bahwa penyidikan ini tetap berjalan dengan profesional dan sesuai timeline yang sudah disiapkan oleh penyidik. Mas Mario. Andai dia terpilih lagi itu, gimana Mas? Maksudnya bakal... Saya kasih contoh ya. Waktu saya melakukan penyidikan perkara di Tulung Agung, tersangka Syahri Mulyo kalau nggak salah, bagi teman-teman yang mungkin pernah meliput, itu begitu dia tetap dilantik, tapi langsung dilakukan apa ya istilahnya ya, langsung diberikan surat minta mundur untuk pengunduran diri atau apalah, saya lupa pada saat itu. Gitu. Jadi proses administratif tetap berjalan, ya. Proses administratif tetap berjalan kalau seandainya penahanannya dilakukan setelah mungkin pelantikan atau bagaimana. Jadi semua itu bukan hal yang terlalu rumit. Ya, kita tinggal tunggu saja apakah penyidik ini sudah memiliki alat bukti yang cukup dan akan ditahan pada waktunya. Mas, ini memprediksi aja atau bahkan semacam mengcompare, itu kan kenapa ada perbedaan yang signifikan terkait penanganan Situbondo, Lamongan, dan Sidoarjo. Bagaimana Sidoarjo begitu cepat diproses, sementara kasus Situbondo itu kayak alur ngidul. Apa karena adanya pemberian salah seorang tersangka memberikan sebuah gedung bangunan kepada ketum PSI, langsung mandek nih kasus, diem langsung. Kasus Situbondo ini hilang. Apa karena itu salah seorang tersangka memberikan gedung kepada ketum PSI untuk dijadikan kantor DPC? Nah, sementara kasus Lamongan ini begitu juga hilang. Apakah bukan persoalan pilkada? Mungkin ini 2 kasus ini bisa menjadi pil pahit, bukan pilkada. Coba dijelaskan, ada apa sih ini 2 kasus ini lama bener? Ya, jawabannya tidak ada kaitannya ya, Mas Mario dan teman-teman. Kembali bahwa penanganan ini hanya melihat apakah unsur-unsur tindak pidananya sudah terpenuhi atau belum. Bahwa setiap perkara memiliki karakteristik tersendiri, memiliki tingkat kesulitan tersendiri, itu hanya penyidiknya dan termasuk atasan dalam hal ini Bapak Direktur Penyidikan yang memahami kapan harus dieksekusi, kapan harus menunggu terlebih dahulu. Tentunya ini cuma permasalahan waktu saja. Sebagaimana rekan-rekan ketahui, SP3 di KPK ini memiliki syarat-syarat yang tidak mudah ya, bahwa meninggal tersangkanya ataupun sudah tidak ada lagi alat bukti yang bisa ditemukan, sudah 2 tahun lebih segala macam, atau mungkin ada yang kemarin dari BPK menyatakan tidak masuk ke dalam kategori keuangan negara. Jadi sulit untuk menghentikan perkara di KPK. Jadi jangan khawatir Mas Mario, saya pikir
perkara tersebut tetap akan sampai di jendelanya Mas Mario tepat pada waktunya. Ya. Mas mau nanya soal kemarin Pak Pala bilang kalau Raffi Ahmad sebagai pejabat sebagai pejabat negara boleh menerima endorsement gitu. Tanggapan KPK terkait hal ini seperti apa? Mengingat juga banyak anggota DPR yang latar belakangnya artis gitu. Apakah mereka juga bisa menerima endorsement setelah menjadi pejabat gitu? Terima kasih. Ya, tentunya beliau sebagai Deputi Pencegahan lebih mengetahui aturan ya. Saya hanya bisa menyampaikan untuk para penyelenggara negara dalam hal ini, teman-teman wakil rakyat yang berlatar belakang artis, untuk bisa sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan, karena teman-teman sekalian saat ini tentunya sudah masuk di lingkaran penyelenggara negara yang memiliki kewajiban-kewajiban, yang memiliki larangan-larangan. Tentunya salah satunya adalah pelaporan LHKPN, pelaporan gratifikasi bila memang itu diterima, termasuk salah satunya endorse. Yang menjadi titik sudut pandangnya adalah apabila endorse itu menjadi conflict of interest. Penerimaan itu menjadikan yang bersangkutan tersandera apabila akan melakukan hal-hal tertentu atau membuat kebijakan-kebijakan, mendorong adanya kebijakan yang bisa menguntungkan pihak-pihak lain. Itu yang perlu diperhatikan bagi teman-teman artis ini. Kembali lagi nanti terkait aturannya, saya pikir bisa ditanyakan kembali ke beliau mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi titik penekanan saya adalah untuk teman-teman yang baru saat ini bergabung menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati, ya, tidak menerima pemasukan yang dapat menimbulkan konflik of interest atau menjadi bagian dari gratifikasi. Dan kalau seandainya itu gratifikasi, agar segera dilaporkan untuk amannya. Saya pikir seperti itu. Ya, itu kan menjadi pilihan ya, menjadi pilihan mau menerima atau tidak. Saya pikir teman-teman artis ini dengan menerima tanggung jawab, menerima jabatan sebagai penyelenggara negara, Bapak Ibu sekalian tentunya perlu menjadi contoh, ya, perlu menjadi contoh bagaimana menjadi penyelenggara negara yang baik dengan tidak sewenang-wenang, ya. Ada batasan-batasan sebagai penyelenggara negara maupun pegawai negeri, dan ini perlu dipelajari. Saya mengendorse Bapak dan Ibu untuk bisa mengetahui aturan-aturan mana supaya tidak bermasalah nanti ke depannya. Saya kira gitu. Cukup? Lagi? Oke. Mau nanya yang itu Mas, awal November kemarin kan Kejaksaan Korea geledah kantor Hyundai ya. Awal November kalau nggak salah tanggal 6. Kejaksaan Korea? Ya, menggeledah kantor Hyundai ini terkait suapnya mantan Bupati Cirebon, Nun Jaya itu waktu itu. Kalau nggak salah KPK itu pernah netapin tersangka Heri Jung kalau nggak salah di tahun 2019 itu manajernya Hyundai. Nah itu sampai sekarang kan belum disidangkan, belum ditahan dan belum disidangkan. Itu bagaimana kelanjutannya Mas? Ini kan penyidikan ya? Sudah penyidikan atau masih penyelidikan?
Sudah, jadi penerima suapnya sudah udah dipidana si Sunjaya, cuman pemberinya belum, Heri Jung, tapi sudah ditetapkan tersangka. Sudah ditetapkan tersangka. Nah ini menyangkut kemarin juga Kejaksaan Korea akhirnya turun tangan di kantor Hyundai yang di sebelah sana, di Koreanya gitu. Nah di KPK-nya seperti apa gitu, Heri Jungnya kapan itu disidangkan gitu? Ya, saya perlu mencari datanya terlebih dahulu ya teman-teman, tapi yang jelas penyidikan pasti tetap berjalan. Apakah masih dalam tahapan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan di Korea atau tidak, tentunya mungkin dalam beberapa hari ke depan teman-teman bisa bertanya langsung sama salah satu struktural yang lebih mengetahui. Kalau seandainya tidak bisa menunggu saat ini ya, saya pikir seperti itu tanggapannya. Cukup? Oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.